Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ribi Marsya Putri, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teks anekdot. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian dari teks anekdot, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks anekdot. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu. Meskipun teks anekdot berisi cerita lucu, tetapi teks anekdot juga bisa memiliki banyak maksud yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik. Banyak yang menganggap bahwa teks anekdot merupakan cerita yang berisi rangkaian beberapa kalimat lucu. Namun, kriteria teks anekdot bukan hanya lucu, tetapi bisa menyampaikan maksud penulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot dapat diartikan sebagai sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Artinya, teks anekdot berisi kisah-kisah lucu atau bualan. Yang kedua, bersifat menggelitik. Artinya, teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks. Yang ketiga, bersifat menyindir atau mengenai orang penting ataupun lembaga atau organisasi. Yang keempat, memiliki tujuan tertentu. 5. Kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. 6. Menceritakan tentang karakter hewan dan manusia, sering terhubung secara umum dan realistis. Selanjutnya, struktur teks anekdot. Yang pertama ada abstrak. Bagian pertama dari teks anekdot adalah abstrak. Bagian ini terdapat di bagian awal paragraf, yang mana biasanya digunakan untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai keseluruhan isi cerita. Yang kedua, orientasi. Bagian kedua dari teks anekdot adalah orientasi. Berbeda dengan abstrak yang memberikan gambaran awal. Orientasi biasanya berisi awal kejadian sebuah cerita. Orientasi juga bisa disebut sebagai bagian untuk menjelaskan latar belakang dari sebuah peristiwa utama yang terjadi. Yang ketiga, ada krisis. Bagian ketiga dari teks anekdot adalah krisis. Setelah pembaca mengetahui awal cerita dari teks anekdot, krisis akan menjadi bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai masalah utama dari teks. Yang keempat, ada reaksi. Bagian keempat dari teks anekdot adalah reaksi. Reaksi sendiri merupakan bagian digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Reaksi biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita teks anekdot. Yang kelima, koda. Bagian terakhir dari teks anekdot yaitu koda. Setelah keseluruhan cerita sudah tersampaikan, koda dapat digunakan sebagai penutup sekaligus pemberian pesan dari penulis cerita teks anekdot. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks anekdot. Kaidah kebahasaan biasanya juga digunakan untuk membedakan antara teks satu dengan teks yang lain. Berikut ini adalah kaidah kebahasaan teks anekdot yang perlu diketahui. Di antaranya yaitu: yang pertama, menggunakan kata keterangan waktu lampau. Kedua, menggunakan kata penghubung. 3. Menggunakan kata kerja. 4. Menggambarkan urutan peristiwa berdasarkan waktu. 5. Menggunakan jenis pertanyaan retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak mengharuskan untuk dijawab. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan terhadap teks anekdot. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.